Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa serta sahabat-sahabat Spensa Serasi. Hari ini kita capai kembali sebuah bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan suci Ramadan. Tahun inilah tahun 1447 Hijriah. Kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan Ramadan tahun ini kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ibadah kita, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa serta sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, insyaallah, yang ini akan membedah sebuah kisah dan sejarah bagaimana seorang tokoh ulama, seorang tokoh mazhab yang kemudian terkenal di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini. Yang kita datangkan hari ini adalah Ustadz Misnanto SPD. Selamat datang Ustadz. Ya, selamat datang. Sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan selalu menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini akan senantiasa mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmu yang kita dapatkan termasuk ilmu yang hari ini kita bahas, yaitu bagaimana membedah profil dari seorang tokoh mazhab, yaitu Imam Syafi'i yang luar biasa hari ini. Baik pemirsa sahabat kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita perkenalkan dulu seorang narasumber kita yang hari ini. Beliau adalah Ustadz Misnanto, seorang tokoh pendidikan yang alhamdulillah senantiasa bergelut dengan mendidik anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, persis seperti apa yang dicontohkan oleh seorang Imam Syafi'i yang luar biasa. Baik Ustaz, hari ini kalau kita bahas tentang bagaimana profil beliau, ketokohan beliau, maka dari itu waktu dan kesempatan ini kami aturkan ke Ustadz Misnanto untuk membahas bagaimana sejarah dan profil dari Imam Syafi'i yang luar biasa ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustadz atas waktunya, dan untuk keluarga besar SMPN 1 Talangu telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengisi salah satu event tahunan, event rutin daripada SMPN 1 Talangu, dan ini merupakan sebuah kebanggaan untuk tetap kita lanjutkan dan pertahankan. Kali ini kita akan membahas mengenai Imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, Ustaz? Kita sebagai umat muslim tentunya secara global mengenali 4 mazhab besar ilmu fikih atau hukum Islam dalam agama kita. Salah satunya adalah Imam besar Imam Syafi'i ini, Ustaz. Imam Syafi'i ini memiliki nama asli atau nama daging Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir bertepatan dengan salah satu imam besar juga meninggal saat itu, yaitu Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah. Jadi Ibu Abu Hanifah ini sudah duluan lahir, Ustaz? Iya, sudah duluan lahir. Kemudian pada saat yang sama, di hari yang sama, di momentum yang sama, pada saat Imam Ibu Hanifah meninggal, lahirlah seorang imam besar yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Imam Syafi'i, Ustaz. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Kemudian beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Nah, dari sisi nasab mungkin kita mengenali beliau, kalau kita urut secara nasab ke atas, bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kakek buyutnya, yaitu Abdul Manaf. Betul, Ustaz. Dan kejeniusan dan kecerdasan beliau ini sudah terlihat dari sejak kecil, Ustaz. Kebetulan dari posisi beliau yang yatim, kemudian sama ibundanya, supaya hidup di lingkungan yang positif, di lingkungan yang baik, akhirnya dibawalah beliau ke kota Mekah. Nah, di sana beliau tumbuh
besar sampai kemudian pada usia 7 tahun beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Ini berarti di bawah asuhan seorang ibu, Ustaz, ya? Iya, betul. Luar biasa. Jadi seorang Imam Syafi'i yang ditinggal bapaknya, Betul, seorang tapi yatim. mampu dengan bimbingan seorang ibu. Iya, betul, Ustaz. Jadi pada usia 7 tahun beliau sudah menjadi seorang tahfidz yang sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz, kemudian berlanjut lagi menginjak usia belasan tahun, tepatnya di usia 10 tahun, beliau sudah mampu menghafal dan menguasai salah satu kitab besar karya Imam Malik. Karya Imam Malik? Iya. Yaitu kitab Al-Muwatta, kalau tidak salah itu. Sampai sekarang dikenal. Sampai sekarang, iya. Kitab Al-Muwatta. Iya. Jadi sangat luar biasa bagaimana kejeniusan beliau, bagaimana Allah menganugerahkan kepada beliau sebuah kemampuan kognitif, kemudian kemampuan spiritual juga yang tinggi, yang pada akhirnya bisa kita pakai mazhabnya sampai dengan hari ini. Ada yang menarik, Ustaz, kalau tadi dikatakan usia 7 tahun itu sudah hafal sampai juz 30 juz. Luar biasa. Kemudian setelah itu beliau mempelajari beberapa hadis berarti ya. Betul, termasuk Ustaz. Kitab yang dikarang oleh Imam Malik itu yaitu Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta, Ustaz. Luar biasa kejeniusan beliau, Ustaz. Apa memang sudah terlihat pada waktu kecil dan seperti apa konsep bimbingan seorang itu yang luar biasa, Ustaz? Ya. Karena posisi beliau yang seorang yatim tentu tidak akan terhindarkan sebuah pola pola hidup yang sederhana. Jadi Imam besar Syafi'i ini terkenal atau kita kenal dari sejak lahir karena sudah yatim dan hidup di kalangan keluarga yang kurang mampu atau bisa kita bilang miskin saat itu, dengan segala keterbatasannya ini mampu kemudian berkembang secara positif. Bahkan dari sisi keilmuannya beliau itu pernah sempat tidak mampu membeli buku pada saat menuntut ilmu karena kondisi ekonomi yang himpit beliau dan keluarga beliau. Tapi dia nggak menyerah, ya? Tidak menyerah sampai di situ. Jadi beliau menggunakan segala macam cara, termasuk kulit-kulit yang ada di sekitar beliau untuk digunakan untuk sebagai media untuk menulis. Iya. Oke, Ustaz. Luar biasa dalam usia yang masih belia ya? Iya, masih belasan tahun gitu. Saya bayangkan, Ustaz, itu kondisi pergaulan pada waktu itu seperti apa gitu? Sehingga sebegitu hebatnya seorang Imam Syafi'i dari usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian masih muda juga itu sudah bisa membaca dan mempelajari kitab karangan Imam Malik itu. Luar biasa. Seperti apa bimbingannya? Masalahnya kalau kita lihat sekarang kondisi pergaulan anak muda kita jelas itu tidak fokus mereka akan berbagi. Tentu ini tidak terlepas daripada niat besar, niat suci daripada ibundanya saat itu yang kemudian membawa beliau ke kota Mekah, di mana kota Mekah saat itu merupakan sebuah lingkungan keilmuan yang bisa menjadikan lingkungan positif untuk menjadikan Imam Syafi'i lebih berkembang secara keilmuan, sehingga cita-cita daripada ibundanya bisa tercapai sampai saat ini. Jadi yang mendidik beliau yang pertama adalah seorang ibu, itu peran seorang ibu saja. Kemudian dia dibawa ke Mekah. Jadi kondisi keilmuan, kondisi pada waktu itu kondusif dengan orang-orang senang dengan belajar ilmu di Mekah. Itulah mungkin yang membuat dan mendorong diri seorang Imam Syafi'i ya. Ibundanya membawa ke sana, memboyong seorang imam kecil ke kota Mekah untuk kemudian berguru dan dididik di sana. Jadi guru daripada Imam Syafi'i ini bukan hanya Imam Malik saja. Ada beliau berguru kepada beberapa guru bahkan sampai Mesir, itu kan. Nah, dari
beberapa keilmuan yang beliau dapatkan ini kemudian dia gabungkan menjadi sebuah karya besar yang kemudian dikombinasikan dengan tingkat rasional beliau, sehingga pandangan-pandangan karya-karya beliau bisa kemudian menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sampai dengan saat ini. Oke. Kecerdasan beliau jelas ya, kelihatan dari usia muda, usia kecil. Nah, sekarang saat begitu hebatnya beliau sampai kemudian bisa mempelajari kitab Al-Muwatta ya. Al-Muwatta. Kemudian jelas beliau itu sudah merangkum semua ilmu yang ada karena kegemaran beliau menuntut ilmu. Kira-kira karya besar yang sudah pernah diciptakan, yang pernah dilakukan, yang dimunculkan karya-karya besar setelah beliau mempelajari banyak ilmu agama, banyak hadis-hadis, banyak berguru kepada ulama-ulama. Kemudian apa saja karya-karya besar yang beliau ciptakan itu sebagai orang yang hebat? Ada dua karya besar beliau yang sampai dengan saat ini kita ketahui. Yang pertama ada Al-Risalah. Kemudian yang kedua ada Al-Um. Oh iya. Paham dengan kitab Al-Um. Ya, jadi Al-Risalah ini sebuah kitab pertama daripada Imam besar Syafi'i tentang usul fikih. Iya. Yang kemudian bagaimana kemudian menjelaskan kedudukan Al-Quran, Al-Hadis, ijma sampai dengan qiyas, Ustaz. Di situ. Luar biasa. Jadi beliau sudah memahami bagaimana ilmu fikih, ya. Pemahaman beliau tentang ilmu fikih, bagaimana ijma sahabat dan seterusnya, ini adalah merupakan bagian dari pola pikir dan kecerdasan beliau, sehingga dari kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, Risalah, kemudian Al-Um ini pernah memang saya akrab juga dengan kitab ini yang satu. Iya, Ustaz. Nah, sehingga menelurkan beberapa pemahaman tentang fikih, Ustaz. Lalu kita tanyakan bagaimana sebenarnya seorang Imam Syafi'i di dalam kemudian memahami sebuah ilmu fikih dan kemudian membawakannya itu. Jadi beliau punya sebuah metodologi yang secara sistematis dan teratur, bagaimana pandangan-pandangan beliau tetap pertama kali harus berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran Karim. Kemudian yang kedua, bagaimana sinkronisasinya dengan Al-Hadis, kemudian dengan ijma, dan sampai kemudian dengan qiyas. Jadi pembuatan hukum baru yang sifatnya faktual tentu tetap berlandaskan pada 4 dasar ini, Ustaz. Jadi 4 dasar yang luar biasa. Yang pertama, ar-ruju' ilal Quran, Al-Quran Karim, ya, hadis, Al-Hadis Rasulullah, ijma para ulama, para sahabat, iya, betul. Qiyas, betul. Oke, Ustaz. Kadang-kadang kita memahami tentang bagaimana konsep Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i yang kemudian beredar, kemudian kita kenal sampai sekarang. Justru kemudian ada pertanyaan, apakah dia termasuk orang yang orang yang tetap teguh pendirian dalam fikih itu, atau memahami juga atau kemudian mentolerir perbedaan fikih di antara guru-guru yang ada, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Itu pertanyaan yang menarik, Ustaz. Pertanyaan yang menarik. Tentu salah satu kelebihan daripada Imam besar Syafi'i ini adalah kebijaksanaannya terhadap perbedaan. Jadi dengan bijaksananya beliau terhadap perbedaan, beliau punya satu pandangan seperti ini. Sesuatu yang benar bisa saja salah, dan sesuatu yang salah bisa saja benar, Ustaz. Jadi saking bijaksananya beliau sampai kemudian memberikan pandangan seperti itu. Jadi beliau tidak menolak pendapat-pendapat baru, meskipun dari muridnya sekalipun, yang kemudian secara kitab, secara syariat lebih kuat misalnya, maka beliau akan mereview ulang pandangan-pandangan beliau, menyesuaikan dengan apa yang ada saat itu. Iya, jadi tidak kaku, kemudian dia lebih fleksibel dan terbuka. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat kurma, luar biasa apa yang kita
ungkap hari ini bagaimana ketokohan seorang Imam Syafi'i sebagai seorang imam mazhab yang kita kenal sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan ini bagian dari pembelajaran bagi kita, bagaimana seorang yang cerdas mulai kecilnya, seorang yang terdidik oleh seorang ibu yang pada waktu itu posisinya sebagai yatim. Dan Masya Allah luar biasa, bisa membuahkan sebuah karya besar, risalah dan kitab Al-Quran. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya sebagai host dan pembawa acara pada hari ini, Muhammad Ilham, menyampaikan selamat beribadah puasa 1447 Hijriah. Semoga hari-hari kita penuh dengan barokah, hari-hari kita penuh dengan ilmu, insyaallah. Demikian kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.